Terletak di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, di kaki Gunung Bawah Karaeng, Desa Kandreapia, di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian. Dengan luas hampir 1.800 hektar, sebagian besar penduduk Desa Kandreapia berprofesi sebagai petani sayur. Komoditas yang ditanam di sini adalah kentang, sawi, daun bawang, wortel, dan seledri. Di Sulawesi Selatan, Desa Kandreapia dikenal sebagai salah satu daerah utama pemasok sayuran. Setiap hari lebih dari 20 ton sayuran dari desa ini dikirimkan ke Makassar. Keberlangsungan kehidupan pertanian di Desa Kandreapia tak lepas dari peran Jamaluddin. Lulus sebagai Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia Makassar, pria 34 tahun ini memilih untuk kembali ke kampung halaman dan bertani. Jamaluddin giat melakukan edukasi dan memupuk rasa percaya diri para petani muda. Ia percaya petani bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Untuk itu, Jamaluddin kerap memberi pelatihan dan pemahaman kepada para petani tentang cara memasarkan hasil pertanian secara tepat. Jamaluddin ingin ekosistem bertani di Desa Kandreapia berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir, mulai dari penanaman hingga penjualan. Awal mula sih lucu sih sebenarnya, untuk apa berpendidikan tinggi tapi ujung-ujungnya jadi petani. Tetapi bagi saya tentu itu hal yang sangat menarik, hal yang tentu menjadi tantangan yang harus diperjuangkan, sehingga dari sebuah tantangan tersebut saya bisa membuktikan bahwa walaupun sarjana, walaupun master, kemudian kembali ke kampung menjadi seorang petani, ini adalah hal yang tentu harus diperjuangkan dan harus dibuktikan bahwa memang petani harus berpendidikan. Petani itu harus melalui pendidikan yang formal, mereka harus punya wawasan, sehingga apa? Sehingga petani ini selain dia mahir di budidaya, tentu ke depan tentu kita ingin bagaimana di pemasaran atau di hilir tentu itu harus lebih maksimal, sehingga pertanian ini benar-benar tercover secara keseluruhan. Dari hulu ke hilir itu benar-benar bisa dimaksimalkan. Di sisi lain, petani yang sudah sepuh juga banyak yang belum bisa membaca dan menulis. Hal ini menghambat proses bertani yang baik. Tak jarang petani memberikan pupuk tanpa mengindahkan aturan pemakaian, hanya karena mereka tidak bisa membaca aturan pakai yang terdapat di kemasan produk. Kepada mereka, Jamaluddin mensosialisasikan cara menanam dan pemakaian pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. Kurang nih kisar yang ya, set reja. Set reji? Set reji. Pemantunya baterolo? Iya, baterolo. Salah taganak ke dosisna. Berarti salah batik campur. Salah ya biasa tanam-tanamnya tangan wanuna, vitaminna kakurangi. Biasa sepira sering. Biasa padan nih. Ini kan dengan kondre tulisan tak dua patungku. Patungku dari sareangi si kompa. Berarti salah batik campur. Salah injo. Ini menjo rangi minjung kotak dua pun nganu tawa. Sempur salo supaya gambar itu kita tanam-tanamnya kan lagi vitaminna. Tena naganna. Tena. Tambah minjo. Selain edukasi soal pertanian, Jamal juga mendorong petani di desanya untuk mengurangi pemakaian pupuk berbahan dasar kimia dan beralih memakai pupuk organik. Pupuk kimia dapat membawa dampak yang buruk terhadap tanah, ekosistem pertanian hingga kesehatan petani sendiri. Agar mereka mau beralih, Jamal membagikan pupuk organik secara cuma-cuma. Tak hanya membantu para petani, Jamaluddin juga membantu mereka yang mengalami kesulitan pangan. Di masa pandemi, ia menggagas gerakan yang dinamakan sedekah sayur. Jamaluddin mengajak para petani memberikan sayur hasil tanaman mereka untuk disalurkan ke panti-panti asuhan di Makassar dan sekitarnya.
Tentu harapan kami ke depan tentu dari tujuan awal adalah bagaimana desa itu bisa maju, pertanian itu bisa maju, dan bagaimana kemudian semakin banyak kemudian generasi muda yang mau terlibat. Salah satunya adalah bagaimana program sedekah sayur, jadi petani dermawan bisa lahir, mereka dapat keuntungan dari hasil budidaya, tetapi mereka juga bisa bersedekah, sehingga untuk dunia dapat, akhiratnya juga bisa dapat. Inilah cerita anak petani dari Sulawesi Selatan, menjadi pahlawan masa kini yang mendedikasikan diri untuk kesejahteraan para petani.